Perkenalkan, saya Sonia Elvira Salim, dokter muda yang saat ini sedang menjalani kepanitiaan klinik Madya di bagian anestesia FK Unit RSUP Sanglah periode 15 Juni 2020 hingga 28 Juni 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan manajemen pasien di ICU. Jadi, secara umum, manajemen pasien di ICU yang pertama berupa monitoring, kemudian nursing dan paramedical care, yang ketiga akses vaskular untuk terapi cairan dan nutrisi, yang keempat kontrol infeksi dengan universal precaution. Yang pertama monitoring. Monitoring ini berupa monitoring 24 jam pada tanda-tanda vital pasien, seperti adanya pemasangan EKG, pemasangan ventilator, saturasi, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan suhu pasien. Kemudian dapat juga dilakukan pemeriksaan AGD, pemeriksaan elektrolit, pemeriksaan gula darah, dan terapi-terapi lainnya. Kemudian pada nursing dan paramedical care dapat dilakukan suatu tindakan seperti contohnya tracheal suction, kemudian adanya profilaksis pada stres ulcer, dan juga ada untuk menghindari ulcer dapat dilakukan adanya perubahan posisi pada pasien setiap 2 jam. Kemudian untuk menjaga kebersihan pasien dapat dilakukan dengan cara memandikan pasien. Ya, kita masuk ke terapi dasar dari pasien di ICU. Kita sering menyebutnya dengan FAST-HUG-SPID. FAST-HUG-SPID. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama F, yaitu feeding, di mana seringkali malnutrisi ini merupakan salah satu hal yang dapat menjadi komplikasi dan memperburuk hasil dari pasien yang dirawat di ICU. Banyak pasien yang mengalami malnutrisi sehingga membutuhkan dukungan nutrisi yang memadai. Biasanya, nutrisi secara umum yang dibutuhkan sebesar 5,6 kJ per kilogram berat badan per hari. Asupan ini harus dicapai oleh seseorang untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Kemudian, untuk pasien-pasien dengan sepsis, kemudian apabila masih ada trauma, membutuhkan energi yang lebih banyak. Biasanya dapat mencapai 2 kali lipat dari energi normal ini. Pemberian malnutrisi ini dapat diberikan secara oral maupun secara enteral. Biasanya pasien-pasien di ICU lebih dipilihkan secara parenteral. Biasanya dapat dimulai dalam 24 sampai 48 jam setelah masuk ICU. Selanjutnya A, yaitu analgesia. Nyeri itu merupakan salah satu faktor yang sering menjadi penghambat untuk pemulihan psikologis dan fisiologis dari pasien. Oleh karena itu, pada pasien di ICU, kita seringkali memberikan suatu analgesia berupa farmakologi, di mana farmakologi ini dapat berupa obat antiinflamasi, nonsteroid, acetaminophen, ataupun bahkan opioid. Kemudian, tidak semua pasien dapat mengatakan nyerinya secara langsung ataupun dari gerakan pasien, sehingga kita membutuhkan penilaian untuk menilai nyeri dari pasien itu sendiri. Misalnya saja, untuk melihat bagaimana ekspresi wajah pasien, kemudian bagaimana detak jantung dan tekanan darah pasien yang mengindikasikan kesadaran dari pasien itu sendiri. Ini adalah contoh penilaian yang bisa kita lihat dari pasien yang tidak bisa menjelaskan secara langsung nyeri yang ia rasakan dengan behavioral pain scale. Di sini dapat kita lihat dari facial expression pasien. Ini pasien terlihat rileks, sedangkan pada saat pasien mengerutkan mata dan dahinya lebih cenderung ke arah nyeri yang lebih berat. Kemudian adanya gerakan pada
ekstremitas atas, dan kita bisa melihat adanya perbaikan dari suatu ventilasi yang diberikan pada pasien. Kita juga perlu ingat bahwa pemberian farmakologi pada analgesia ini juga harus hati-hati. Misalnya saja seperti pemberian opioid. Opioid memang merupakan salah satu obat analgesi yang kuat. Namun kita harus juga memikirkan efek samping yang mungkin terjadi dengan pemberian opioid ini. Seperti contohnya adanya depresi nafas yang mungkin bisa terjadi pada pasien. Kemudian adanya konstipasi, ataupun hipotensi dan halusinasi yang mungkin terjadi pada pasien. Hal ini dapat menghambat kesembuhan dari pasien itu sendiri. Selanjutnya yaitu sedation. Sedation ini sebenarnya mirip dengan analgesi. Tidak ada aturan baku untuk berapa banyak yang harus kita berikan pada pasien yang dirawat di ICU, namun sejatinya sedasi ini harus dititrasi tiap individu, karena tiap individu memiliki level sedation yang berbeda-beda. Kemudian harus dipikirkan juga untuk penghentian sedasi ini, karena penghentiannya tidak bisa langsung kita berhentikan begitu saja, namun harus kita titrasi, kita turunkan secara perlahan. Kita tetap juga harus mengingat adanya efek samping yang mungkin ditimbulkan oleh adanya obat sedasi ini, seperti contohnya peningkatan risiko trombosis, kemudian adanya gangguan penurunan motilitas usus, dan lain-lainnya. Selanjutnya T, yaitu thromboembolic prophylaxis. Hal ini merupakan salah satu profilaksis untuk mencegah adanya kejadian trombosis vena. Sebenarnya hal ini belum banyak sering dikerjakan, namun berdasarkan beberapa penelitian, hal ini cukup memprofilaksis pasien untuk tidak terkena adanya trombosis pada vena. Hal ini dapat meningkat sebanyak 13-31%. Biasanya dapat kita berikan contoh obatnya seperti heparin subkutan. H, yaitu head of the bed elevated. Di sini kita melakukannya dengan cara menaikkan tempat tidur pasien setinggi 45%, 455 derajat. Jadi, apabila kita hanya menegakkan kepala pasien, itu dirasa masih kurang efektif, karena sering dapat jatuh kembali. Jadi apabila kita menegakkan tempat tidur pasien, maka secara tidak langsung itu akan membuat dada ke atas akan ikut terangkat. Fungsi dari hal ini yaitu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya reflux gastroesofageal pasca postoperasi. Ataupun pada pasien-pasien ASIO yang seringkali memang sudah mengalami suatu penurunan kesadaran. Selain itu, pengangkatan ini juga dapat mengurangi risiko terjadinya penularan terhadap pneumonia nosokomial. S, yaitu stress ulcer prevention, di mana hal ini penting bagi pasien yang saat dirawat merupakan pasien dengan gagal nafas, kemudian adanya kelainan koagulasi, dalam pemberian steroid, ataupun adanya riwayat gastroduodenal. Di mana contoh obat yang dapat kita berikan seperti antasida, supralfat, antagonis H2 ataupun PPI, proton pump inhibitor. G, yaitu glucose control. Seringkali perawatan pasien ini secara umum kita akan mempertahankan gula darah pasien di bawah 150 mg per dl. S, spontaneous breathing trial. Jadi pada pasien-pasien yang kita rawat di ICU, hampir tiap hari kita akan melakukan suatu uji pernafasan spontan. Di mana hal ini untuk mengetahui apakah pasien sudah bisa dilepas
apakah pernafasan pasien sudah bisa tanpa menggunakan ventilator. Karena dalam penelitian dikatakan bahwa penggunaan ventilator jangka panjang dapat mengakibatkan adanya komplikasi-komplikasi lain seperti peningkatan terjadinya pneumonia nosokomial. Oleh karena itu, uji pernafasan spontan ini penting untuk dilakukan dan biasanya dilakukan oleh perawat dan tim pernafasan yang memang sudah mengetahui protokol-protokol yang sesuai untuk uji pernafasan ini. Dan selanjutnya yaitu bowel movement. Bowel movement ini juga rutin dilakukan biasanya oleh perawat. Hal ini ditujukan untuk mengetahui fungsi usus pada pasien-pasien yang dirawat di ICU. Karena apabila terdapat gangguan motoritas pada usus, ini dapat memperberat keadaan dari pasien itu sendiri. Misalnya saja apabila ternyata pasien itu mengalami diare, maka dapat terjadi ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh, kemudian dapat terjadi suatu iritasi, ataupun bahkan mungkin penurunan kesadaran apabila terlalu banyak cairan yang keluar. Namun sebaliknya, apabila terjadi konstipasi, dapat juga terjadi ketidaknyamanan dari pasien yang akan mempengaruhi psikologis pasien dan akan memperberat dari gejala pasien itu sendiri. Kemudian selanjutnya I yaitu indwelling catheter. Kateter yang dimaksud di sini tidak hanya kateter urin, namun kateter apa saja seperti kateter arteri, kateter vena sentral, kateter arteri paru, ataupun kateter untuk dialisis. Penilaian tidak atau masih dibutuhkannya kateter ini juga harus dilakukan tiap hari. Karena sebenarnya kateter ini merupakan suatu pemasangan alat yang menembus mekanisme pelindungan alami tubuh, di mana hal ini sebenarnya menimbulkan risiko untuk terjadinya infeksi lokal maupun infeksi sistemik. Sehingga apabila memang pasien dinilai tidak membutuhkan kateter kembali, maka akan lebih baik bahwa kateter itu dapat segera dilepas. Kemudian yang terakhir yaitu D, de-escalation. De-escalation, di mana hal ini kita dapat memberikan terapi antimikroba empiris untuk pengobatan infeksi nosokomial pada pasien yang dirawat di ICU. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya.